Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita masuk ke bab 7. Judulnya Yogiga Samusir Rieyo. Di sini adalah kantor. Silakan dibuka bab 7 halaman 75. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi kita bahas dulu kosakata. Ohwe il kosakata 1 changso. Changso artinya tempat. Oke, kita baca dulu bersama. Ada yogi. Yogi artinya di sini jogi. Jogi di sana masih dekat dengan kita. Kogi. Kogi di sana atau di situ jauh dari kita. Kemudian ada odi. Odi. Hesa. Hesa. Samusil. Samusil. Hajangsil. Hajangsil. Siktang. Siktang. Jeep. Jeep. Gisuksa, gisuksa, setakso, setakso, myeongsil, myeongsil, 시장, 시장, 마트, 마트, 편의점, 편의점, 슈퍼마켓, 슈퍼마켓. Oke teman, itu nama-nama tempat. Silakan dihafalkan. Kemudian kita masuk ke pembahasan materi atau tata bahasa. Tata bahasa Munbob kita ada partikel i atau ga. I atau ga ini adalah partikel penanda subjek. Oke, kita jabarkan di sini. Ini kita tulis lengkap dulu. Partikel i atau ga, di depannya ada subjek, kemudian iga objek, imnida untuk kalimat positif, atau imnika untuk kalimat tanya. Kemudian penggunaannya bagaimana? Partikel i digunakan jika subjek berakhiran huruf konsonan. Subjek huruf terakhirnya konsonan, pakai partikel i. Contoh, ada wajangsil. Terakhir adalah huruf r. Berarti konsonan pakai i. Wajangsiri odi imnika. Kita pakai kalimat tanya. Imnika tanda tanya. Toilet ada di mana? Wajangsil toilet. Odi mana? Kemudian kalimat tanya diartikan secara bagus. Toiletnya ada di mana? Oke, kemudian contoh kedua. Ada siktang. Siktang artinya kantin atau rumah makan. Siktang huruf terakhir adalah yang konsonan, maka partikel yang dipakai adalah i. Siktangi kogi imnida. Siktang kantinnya di situ. Kantinnya ada di situ. Oke. Kemudian contoh yang kedua untuk penggunaan ga. Partikel ga dipakai jika subjek berakhiran huruf vokal. Contoh yogi artinya sini, di sini. Huruf terakhir adalah vokal i, maka pakai partikel ga. Yogiga samusil imnida. Di sini kantor. Di sini adalah kantor. Oke, kemudian contoh kedua hesa. Perusahaan. Huruf terakhir vokal a, maka pakai partikel ga. Hesaga cogi imnida. Perusahaan di situ. Perusahaannya ada di situ. Oke. Ini mudah. Oke, paham ya teman-teman penggunaan i dan ga. Hampir mirip dengan penggunaan partikel nen atau en yang kemarin kita bahas pada bab 6. Oke, kita lihat contoh di buku dulu. Di sini ada contoh samusil pakai i karena ada konsonan, kemudian vokal yogiga. Contoh yogiga samusil imnida. Di sini kantor. Sijangi yodi menikah. Sijang pasar, huruf terakhir eng pakai i. Sijangi yodi menikah. Oke. Kemudian perbedaannya apa nih teman-teman partikel iga sama partikel nen atau en yang kemarin kita bahas? Sebenarnya ada beberapa perbedaan, cuma karena kita masih di awal, jadi materi kita masih terbatas, saya coba jelaskan perbedaan sederhana aja ya teman-teman. Kalau partikel i dan ga ini adalah penanda subjek, dia lebih fokus ke subjeknya. Kemudian partikel en atau nen yang kemarin kita bahas itu lebih ke partikel penanda topik. Jadi yang lebih ditekankan adalah topiknya. Memang masih agak membingungkan di awal seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan sudah dapat materi banyak, insya Allah saya bikin video khusus untuk perbedaan dua partikel ini. Oke. Kemudian partikel nen, en, dan iga sederhana. Misal di sini ada contoh kalimat minsu sinen pangel mokda. Pang artinya roti teman-teman. Pang ini roti ya. Kemudian el ini partikel objek. Nanti di bab selanjutnya teman-teman dapat. Kita bikin kalimat sederhana dulu.
Minsu sinen pangel mukda. Saudara Minsu makan roti atau Minsu makan roti. Kemudian ada di sini pakai kalimat di sini pakai partikel nen. Oke. Kemudian yang di bawahnya Minsu siga pangel mukda. Kalimatnya sama, cuma bedanya di partikel ga. Di sini pakai nen, di sini pakai ga. Minsu siga pangel mukda. Kita artikan di sini kalau yang pakai nen, saudara Minsu makan roti. Nen dia lebih ke partikel topik, dia menjelaskan topiknya. Topiknya tuh Minsu makan roti. Tapi kalau yang di bawah adalah partikel ga, ini berarti partikel penanda subjek, lebih fokus ke subjeknya. Minsu siga pangel mukda. Yang lebih ditekankan adalah subjeknya siapa? Minsunya. Berarti kalau misal diartikan untuk menekankan subjek, kita kasih terjemahnya di sini adalah yang Minsu yang makan roti. Nah, di sini lebih menekankan kepada siapa yang makan roti, kepada subjeknya. Oke, kalau yang di atas lebih menekankan kepada topiknya. Si topiknya, topik kalimatnya adalah Minsu makan roti. Tapi kalau pakai partikel ga, lebih menekankan ke subjeknya. Siapa yang makan roti? Si Minsu. Misalkan, nah ini kan keluar pertanyaan, siapa yang makan roti? Maka kalau kita menjawab pakai kalimat yang pakai partikel yang nen atau yang ga, teman-teman, coba yang lebih tepat. Untuk menekankan subjek, ditanyakan siapa yang makan roti. Maka jawabannya benar adalah pakai kalimat ga. Oke, Minsu siga pangel mukda. Oke, itu sedikit perbedaan. Nanti versi lengkapnya kita bahas di kesempatan berikutnya. Kita masuk ke buku tadi. Oke, di sini sudah, kita masuk ke percakapan. Percakapan di sini ada track 25, silakan disiapkan untuk track listeningnya. Di sini saya coba bacakan. Percakapan dua orang Tuan dan Minsu. Yogi ga samusirim nikah. Yogi, terakhir huruf I pakai partikel ga. Apakah di sini kantor? Di sini kantor? Dia tanya tuannya. Kemudian Minsu jawab, nih, ya, samusirim nida. Ini kantor. Kemudian si tuan tanya lagi, wajang siri, odi nikah. Wajang sil huruf terakhir R pakai partikel I. Wajang siri odi nikah. Toiletnya di mana? Cogi imnida. Toilet di sana. Oke, percakapannya sederhana, mudah teman-teman. Silakan listeningnya didengarkan. Kemudian teman-teman diusahakan juga berlatih percakapan seperti ini. Jangan cuma dibaca sebentar, tetapi dilafalkan yang lantang. Oke, biar teman-teman lebih cepat, lebih fasih dalam berbahasa Korea. Kemudian kita bahas ada latihan soal. Seperti biasa ada gambar mencocokkan dengan bahasa Koreanya, silahkan. Kemudian di bawah tata bahasa ada juga soal. Nomor 2, contoh bogi, wajang sil dalam kurung I, odi nikah. Teman-teman disuruh mengisi partikel yang lengkap. Di belakangnya huruf terakhir apa, tinggal ngisi partikel I atau ga. Kemudian soal lagi sama ada gambar. Gambar ini gambar apa, tempatnya bahasa Koreanya apa. Kemudian pilih partikel salah satu. Dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu teman-teman. Di sini ada, kalau warna hijau ini congdap artinya kunci jawaban. Jadi teman-teman mengerjakan soal dulu, jangan lihat kuncinya. Dikerjakan dulu, baru kuncinya dilihat saat mengoreksi. Oke, jadilah disiplin untuk diri teman-teman sendiri kalau mengerjakan soal. Jangan langsung lihat kuncinya, tetapi kerjakan dulu, baru lihat kuncinya. Oke, video kali ini sekian dulu, kita sambung ke video berikutnya. Terima kasih.